Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sekolah Indonesia. Kali ini channel Sekolah Indonesia akan berbagi contoh soal PJOK Guru P3K tahun 2022. Mari kita simak bersama. Contoh soalnya yaitu menghindari seks bebas tidak semudah yang kita bayangkan, tapi sebagai pemilik kehormatan diri tentu akan berjuang keras untuk menghindarinya. Salah satu cara untuk menghindari seks bebas adalah yang A. Tidak bergaul dengan teman lawan jenis. B. Menjaga jarak dengan teman lawan jenis. C. Memilih teman bergaul. D. Berdiam diri saja. E. Berkomunikasi hanya dengan keluarga. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Memilih teman bergaul. Contoh soal berikutnya. Suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh, baik jasmani maupun rohani adalah A. Bergerak. B. Berolahraga. C. Bermain. D. Berlatih. E. Beraktivitas. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Berolahraga. Soal berikutnya, teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter mengumpan dan spiker berlari dan memukul bola saat turun disebut A. Quick smash. B. Pulse smash. C. Pass smash. D. Semi smash. E. Open smash. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Semi smash. Contoh soal berikutnya, fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep. B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi. E. Siswa sedang memahami konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajarinya. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. Contoh soal berikutnya. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap A. Refleksi. B. Kolaborasi. C. Perencanaan. D. Tindakan. E. Observasi. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Tahap refleksi. Contoh soal berikutnya, teknik pertolongan masuk ke dalam air antara lain kecuali A. Approach stroking. B. Straight jump. C. Run and plank drive. D. Back jump. E. Long shore drive. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Back jump. Kecuali. Contoh soal berikutnya,
Prinsip gerakan langkah dasar irama Cha-cha ke belakang sama dengan langkah dasar irama Cha-cha ke depan. Perbedaannya hanyalah terletak pada A. Kecepatan irama, B. Arah langkah, C. Awalan gerakan, D. Persiapan gerakan, E. Irama langkah. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Awalan gerakan. Contoh soal berikutnya. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencak silat untuk melatih A. Kekuatan, B. Keseimbangan, C. Koordinasi, D. Daya tahan kekuatan, E. Kuda-kuda. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Kekuatan. Contoh soal berikutnya yaitu perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetisi atau sports pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetensi atau sport dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi atau sport dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetisi atau sport pada aspek psikomotor. D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga kompetisi atau sport pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan olahraga kompetisi atau sport pada aspek sikap dan psikomotor. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi atau sport dengan cara final score. Contoh soal berikutnya yaitu feedback yang diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat disebut A. Specific feedback, B. Congruent feedback, C. General feedback, D. Positive feedback, E. Negative feedback. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Positive feedback. Contoh soal berikutnya yaitu salah satu faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga adalah A. Motor movement, B. Motor agility, C. Motor agility, D. Motor plan, E. Motor capacity. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Motor capacity. Contoh soal berikutnya,
Faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga meliputi A. Anthropometric dan motor educability. B. Psychic capacity dan mental capacity. C. Anthropometric dan mental capacity. D. Motor capacity, psychological capacity, dan biometric quality. E. Indeks massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Motor capacity, psychological capacity, dan biometric quality. Contoh soal berikutnya yaitu keterampilan gerak stabil yang sedikit atau bahkan tidak menimbulkan pergeseran posisi tubuh bila dipandang dari satu pangkal gerak termasuk keterampilan gerak. A. Lokomotor. B. Psikomotor. C. Non-lokomotor. D. Manipulatif. E. Kasar. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Non-lokomotor. Contoh soal berikutnya yaitu proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Penjelasan, demonstrasi, pelaksanaan, evaluasi. Langkah kerja guru PJOK dalam mengajar dengan menggunakan metode A. Inklusi. B. Konvergen. C. Komando. D. Latihan. E. Resiprokal. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Komando. Contoh soal berikutnya mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Dribble dengan cara memantulkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan atau sebaliknya dalam permainan bola basket disebut A. Bounce pass. B. Cheese pass. C. Crossover. D. Shooting. E. Side pass. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Crossover. Contoh soal yang berikutnya yaitu guru PJOK dalam proses pembelajarannya dapat menampilkan bahan presentasi yang bisa menarik perhatian siswa. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Desktop Publishing. B. Microsoft Database. C. Microsoft Word. D. Microsoft Spreadsheet. E. Microsoft PowerPoint. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Microsoft PowerPoint. Contoh soal yang berikutnya, salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Kelincahan.
B. Koordinasi. C. Keseimbangan. D. Kecepatan. E. Daya tahan. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Daya tahan. Contoh soal berikutnya, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan cukup dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Di bawah ini, intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas dengan melakukan aktivitas gerak. A. 4 kali seminggu minimal 30 menit. B. Setiap hari minimal 30 menit. C. Setiap hari yang penting ada pembakaran lemak. D. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. E. 2 kali dalam seminggu minimal 60 menit. Jawaban yang tepat yaitu yang A. 4 kali seminggu minimal 30 menit. Contoh soal berikutnya, posisi lutut kaki depan yang benar saat melakukan gerak topang depan pada jalan cepat adalah A. Dikuatkan. B. Digantung. C. Diluruskan. D. Direndahkan. E. Ditekuk. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Diluruskan. Contoh soal berikutnya, variasi materi pembelajaran berdampak langsung kepada siswa, terutama sebagai berikut. A. Meningkatkan performance siswa. B. Meningkatkan mutu pengajaran. C. Meningkatkan prestasi belajar. D. Menghindari kebosanan. E. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Menghindari kebosanan. Contoh soal berikutnya, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita disebut A. Autisme. B. Asperger disorder. C. Slow learner. D. Down syndrome. E. Hiperaktif. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Slow learner. Contoh soal berikutnya, fungsi tes kebugaran jasmani dalam program pengajaran pendidikan jasmani di sekolah kecuali A. Mengukur kemampuan nilai siswa. B. Salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai PJOK. C. Bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. D. Mengukur kemampuan fisik siswa. E. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Mengukur kemampuan nilai siswa. Contoh soal berikutnya, peserta didik yang sudah mencapai dan bahkan melampaui ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan
A. Pengayaan, B. Pelatihan, C. Remedial, D. Percepatan lulusan, E. Pemberian bonus. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Tindakan pengayaan. Contoh soal berikutnya, ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera disebut A. Kinesiologi, fisiologi, C. Biologi, D. Anatomi, E. Kesehatan olahraga. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Kinesiologi. Contoh soal berikutnya, cakupan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi A. Mandiri, kolaboratif, komunikatif, B. Sikap, pengetahuan, keterampilan, C. Beriman, berkarakter, bertanggung jawab, D. Kreatif, produktif, kritis, E. Menguasai ilmu, teknologi, seni. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk sahabat cerdas Sekolah Indonesia yang baru mampir di channel Sekolah Indonesia, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, share, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya sahabat cerdas Sekolah Indonesia tidak tertinggal info-info terupdate dari Sekolah Indonesia. Terima kasih.